Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak ibu, hari ini kembali bertemu dengan Bu Umi. Kita masuk di tema 9, muatan bahasa Indonesia, benda-benda di sekitar kita, subtema 1 dan 2 tentang iklan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, dan siapkan buku paket kalian tema 9. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang iklan. Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah informasi yang isinya membujuk masyarakat umum supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, bahasa iklan ini harus komunikatif, mudah dimengerti, mudah diingat, menarik, dan informatif. Nah, berdasarkan tujuannya, iklan dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu iklan komersial. Iklan komersial memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, terutama untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, iklan berbagai macam makanan, minuman, dan mainan. Iklan yang kedua yaitu iklan non-komersial. Nah, iklan ini adalah iklan yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mendidik masyarakat di mana tujuan akhirnya bukan untuk keuntungan ekonomi, melainkan untuk keuntungan sosial. Contohnya adalah iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur iklan. Ya, iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, ataupun elektronik. Nah, kata-kata yang digunakan ya, ini harus menarik, logis, tepat, sopan, serta mudah dimengerti. Nah, sekarang apa saja unsur-unsur dari iklan? Yang pertama yaitu judul. Nah, walaupun tidak semua iklan menggunakan judul, banyak juga penggunaan iklan yang memakai judul. Semua bergantung pada teknik dan cara penyampaiannya. Unsur yang kedua yaitu nama produk. Nah, terkadang ada beberapa iklan yang tidak menampilkan nama produk ya, tetapi hanya sebagian kecil saja. Unsur yang ketiga yaitu tentang penjelasan produk. Nah, ini berisi bagian biasanya tidak terlalu panjang ya. Jika terlalu panjang, maka pembaca akan bosan membaca iklan tersebut. Unsur yang keempat yaitu desain. Desain dibuat dengan menarik, dengan komposisi warna yang proporsional sehingga akan lebih menarik untuk dilihat oleh konsumen. Berikut ini, Ibu contohkan unsur-unsur iklan pada sebuah iklan toko Mas Subur. Nah, di sini nama produknya adalah toko Mas Subur. Gambar produknya dibuat menarik dan kalimat iklannya dibuat sederhana. Contohnya, jual beli perhiasan logam mulia. Dan jangan lupa disertakan dengan alamat pengiklanan ya. Itulah contoh dari sebuah iklan yang terdapat unsur-unsur iklan komersial yang mencari keuntungan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar iklan layanan masyarakat. Nah, ini adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Adapun dari ciri-ciri iklan layanan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersifat komersial, tidak bersifat keagamaan atau politis, berwawasan nasional,
dan ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat biasanya diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima, dan biasanya mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi sehingga patut untuk memperoleh dukungan media lokal maupun nasional. Nah, contoh, iklan keselamatan berkendara, iklan peduli lingkungan, iklan hemat listrik, dan lainnya. Nah, di sini Ibu contohkan adalah iklan tentang jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan menggunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas atau bagian dalam. Itulah penjelasan dari iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari iklan media cetak. Iklan media cetak adalah jenis iklan yang disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak ini biasanya singkat, padat, jelas, dan bersifat mempengaruhi. Nah, selain itu, kata-kata yang digunakan berkonotasi positif. Isi iklan pun bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan dibedakan menjadi iklan baris. Nah, ini adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris, umumnya terdiri atas beberapa baris dengan luas yang tidak lebih dari satu kolom. Nah, contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan, menjual barang, dan menawarkan jasa. Ini banyak kamu temukan di surat kabar ya. Jenis iklan yang kedua yaitu iklan kolom. Ini adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom. Iklan ini lebih luas atau lebih besar daripada iklan baris. Nah, terkadang iklan ini juga dilengkapi dengan gambar, simbol, atau lambang yang menunjukkan isi iklan. Jenis yang ketiga yaitu iklan display. Nah, dilihat dari bentuk, iklan display lebih besar daripada iklan kolom ya. Nah, dalam iklan ini ditampilkan gambar dan tulisan yang terlihat lebih besar. Itulah penjelasan singkat dari iklan media cetak. Selain media cetak, ada pula iklan media elektronik. Nah, ini adalah iklan yang menggunakan media elektronik seperti iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, iklan media elektronik dibedakan menjadi yang pertama adalah iklan radio. Ini hanya dapat didengar melalui audio atau suara saja. Yang kedua yaitu iklan televisi. Ini adalah iklan yang dipublikasikan melalui televisi. Ciri-cirinya, iklan ini memiliki suara, gambar, dan gerak. Ciri inilah yang membuat pemirsa ingin membeli produk yang ditawarkan. Jenis yang ketiga yaitu iklan internet. Ini adalah iklan yang dipublikasikan melalui internet. Nah, ada yang hanya dapat didengar dan ada pula yang dapat dilihat dan didengar ya. Nah, dari jenis-jenis iklan ini, keunggulan dari iklan internet dibandingkan dengan iklan yang lain yaitu dapat menciptakan komunikasi dan interaksi penjual dan pembeli. Penyebaran informasi lebih mudah, pemasaran lebih kreatif, dan akses pemasaran lebih luas karena kita tahu ya bahwa dengan internet jangkauannya bisa ke seluruh dunia. Perlu kalian ketahui, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam iklan. Nah, iklan dibuat sangat menarik, mudah diingat, dan bahasa yang sederhana. Tujuannya agar masyarakat tertarik dan terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan. Selain itu, ada kaidah kebahasaan atau aturan bahasa iklan. Nah, slogan. Nah, ini merupakan perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Nah, biasanya kalimatnya persuasif atau mengajak. Menggunakan kata saya, aku,
dan kami ya, ini kata ganti orang pertama. Nah, iklan yang baik memperhatikan minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Nah, tindakan ini mengandung arti bahwa iklan harus memiliki daya membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. Dalam hal ini dapat digunakan kata beli ambil, hubungi, rasakan, gunakan, dan lain sebagainya. Berikut ini Ibu contohkan iklan yang menarik yang sering kalian lihat di televisi. Nah, ini adalah iklan tentang sabun ya. Nah, yang kedua, iklan tentang sebuah minuman. Nah, ini iklan-iklan ini dibuat sangat menarik. Nah, kenapa dibuat sangat menarik? Tujuannya adalah agar masyarakat tertarik dan terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan. Coba dilihat dari iklan ini, kalian tertarik tidak untuk membeli barang tersebut? Materi yang terakhir yaitu jenis iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang bertujuan menarik perhatian halayak umum tentang suatu hal pemberitahuan. Nah, misalnya iklan duka cita atau iklan lowongan pekerjaan. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga, yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu ya. Misalnya iklan penawaran jasa laundry. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Sudah disampaikan di depan bahwa iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya iklan larangan narkoba dan larangan merokok. Nah, di sini Ibu contohkan iklan layanan masyarakat berupa kesehatan, yaitu menjaga kesehatan kita dari virus corona. Itulah penjelasan singkat dari jenis iklan berdasarkan isinya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini tema 9 muatan bahasa Indonesia, subtema 1 dan 2 tentang iklan sudah selesai ya. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan dapat mempermudah kalian dalam memahami materi hari ini. Nah, untuk tugas, silakan kalian kerjakan buku paket tematik 5I, halaman 39 dan 81, bagian bahasa Indonesia saja. Tugas yang kedua di buku LKS halaman 29 dan 34, kegiatan 1, bagian A dan B. Kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu dalam penyampaian materi. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya.